Jalan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai di mana? Oh, kursi roda, wheelchair. Ini sharing dulu pengalaman sebagai tahadus bin nikmah. Salah satu bukti bahwa gimana kalau kita ngandelin Allah, berdoa kepada Allah, dan memurnikan keyakinan kita kepada Allah, itu amazing. Tapi kalau setengah-setengah, maka Allah juga, aku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada ana inda dhanni abdi bi. Jadi kontraktor sejati aja. Bahkan saya pernah ngalamin ngontrak di sebuah rumah gubuk di dalam hutan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di rumah yang sebelumnya kita disuruh keluar, nggak sanggup bayar kontrakan. Bayar kontrakannya per bulan karena nggak ada duit kalau gede-gede per tahun, jadi per bulan aja. Nggak sanggup bayar, akhirnya harus keluar. Dan cuma ada satu pilihan, yaitu rumah gubuk yang ada di tengah kebun, atau lebih tepatnya kayak mirip lebih ke hutan daripada kebun karena pelosok banget. Dan gubuk itu tidak ada dinding di bawah, cuma ada dinding di atas. Sehingga kalau malam kita lagi tidur tuh sering dimasukin oleh babi. Datang babi masuk ke dalam rumah, ada hewan peliharaan kita tuh bukan kucing anggora, babi. Jadi pernah ngalamin kayak gitu juga. Kemudian juga alhamdulillah karena doa orang tua, saya sekolah dari sejak SD sudah beasiswa, nggak pernah bayar uang sekolah sampai kuliah. Bahkan nikah juga beasiswa kan? Nikah aja beasiswa, nggak ada modal. Terus sampai perabotan di rumah kita itu adalah perabotan hasil doa. Alhamdulillah saya beberapa kali juara musabaqah nasional dapat hadiah. Di antaranya kalau di tingkat provinsi itu dikasih hadiah sepeda kayak BMS gitu, dikasih sepeda yang lumayan saya pakai untuk sekolah. Terus juara lagi tingkat kabupaten dikasih TV. TV yang ngasih bupati, tingkat nasional juara lagi dikasih lagi TV. Jadi di rumah ada 2 TV. Begitu tukang pajak dulu kan TVRI mah pakai pajak ya. Datang ke rumah minta bayar pajak per bulan itu yang pajak TVRI. Ibu saya bilang, ini TV bukan saya beli, dikasih sama gubernur. Jadi kalau mau minta pajak, minta sama gubernur, kata ibu saya. Orang TV-nya liar, ini gimana caranya ini bu? Ya terserah, mau bayar pajak, saya nggak siap bayar pajak, soalnya saya juga nggak pernah minta TV, yang ngasih gubernur. Akhirnya ya udahlah ditanda tangan aja lah bu, tanda tangan, lunas gitu. Dianggap lunas, terserah dia ntar gimana dengan gubernur. Hampir bisa dibilang keluarga saya yang pertama kuliah itu saya. Dari 7 bersaudara, saya anak kelima. Kalau dari saudara kandung saya anak pertama. Dari saudara tiri itu, kalau dari ibu tuh ber7. Kalau dari ayah banyak soalnya. Saudara saya dari ayah itu ada sekitar 19. Jadi ayah saya tuh, ibu saya adalah istri keduanya. Dan kita bertiga. Ibu saya, ayah itu adalah suami keduanya. Ini unik banget nih keluarga. Karena suami pertamanya ada musibah gitu. Akhirnya nikah dengan ayah saya. Nah jadi keluarga kita tuh total sekitar 20-an. Saya nggak persisnya berapa. 20-an karena ada yang udah meninggal. Saya harus ingat-ingat dulu. Dari 20-an keluarga kita, saya orang pertama yang kuliah. Keluar negeri pula. Al-Azhar, Kairo gitu loh. Itu ngandelin apa coba? Nggak mungkin ngandelin duit. Nggak mungkin ngandelin lobby. Orang kita nggak punya kenalan siapa-siapa. Orang yang berpengaruh. Murni dari nol banget. Tapi karena mungkin bukan doa saya waktu itu masih culun nggak jelas gitu. Nggak bisa ngedoain yang benar. Doa dari orang tua. Doa yang luar biasa akhirnya bisa ngerasain perubahan yang jelas signifikan dalam keluarga kita. Karena doa orang tua akhirnya kita bisa tinggal di rumah kontrakan, tetapi udah lebih layak di komplek gitu. Rumah kontrakannya di perumahan. Kemudian udah ada telepon rumah. Pas saya ke Mesir, alhamdulillah dengan doa dari ibu saya yang bisa ngebiayain adik-adik sekolah. Adik-adik sekolah saya kirimin, tiap 3 bulan sekali saya kirimin. Sampai akhirnya saya tanya pas udah dekat bulan Ramadan, "Mak, butuh apa di rumah?" "Ya nih bang," dia manggil saya abang gitu ya.
Bang, ini di rumah kita udah lama, udah dari sejak dulu pengen punya kulkas. Karena kalau bulan puasa itu suka beli es ke tetangga. Nah, mama pengen punya kulkas sendiri. Oh ya, berapa kulkas? Ntar mama lihat ke pasar berapa harganya. Jadi kayak banyak duit gitu, nanya berapa harganya. Terus disebutin, saya kirimin. Pertama ada kulkas itu ketika saya ke Mesir. Di rumah kita, pertama ada kulkas, saya di Mesir. Dan saya dulu bercita-cita banget, pengen banget sekali-kali bawa ibu saya, ayah saya, sekeluarga besar itu naik mobil sendiri. Karena selama ini kita selalu naik angkot. Itu kan sederhana banget ya, bagi orang miskin, tapi itu sesuatu loh. Kalau bagi orang yang mampu, gitu aja kok jadi cita-cita. Bagi saya itu cita-cita. Pengen bawa ibu saya naik mobil sendiri, biar gak naik angkot. Kenapa? Naik angkot aja irit coba. Jadi pas saya udah SD, udah agak gede, kan kalau udah gede itu naik angkot nggak bisa berdiri kan, ngejedok kan. Akhirnya karena ibu saya cuma bisa bayar untuk 2 orang, dia dan kakak saya. Akhirnya saya sama adik saya kalau naik angkot itu tetap berdiri walaupun kosong kursinya. Kursi kosong, bang nggak boleh duduk, berdiri. Oh iya mak, gini. Berdiri aja sambil. Jadi berdiri di dalam angkot itu sambil kepalanya nunduk, soalnya udah gede, saking irit. Dan saya sering ngelihat ibu saya ramai dengan kernet angkot, dengan supir angkot gara-gara bayarnya pas-pasan. Jalan jauh, bu ini kurang nih, kemarin aja saya bayar segitu. Ibu saya kan orangnya fighter ya, jadi wah ramai. Jadi saya sering ngelihat ibu saya fighting. Dulu saya di Mesir itu suka ramai sama supir atau apa ke bawah. Sampai di Indonesia juga, di Bandung dulu suka ramai sama supir angkot, kemana-mana di mobil bawa kayak apa, alat gitu deh, takutnya kalau ada apa-apa keluarin gitu. Alhamdulillah nggak pernah dikeluarin. Untung nggak dikeluarin ya. Kalau dikeluarin mungkin saya bawa itu, dia bawa pistol atau bawa mungkin lebih dahsyat lagi geng gitu. Untungnya saya nggak kepancing. Artinya saya sering ngelihat ibu saya ramai. Terus kalau kita di acara kayak pasar malam gitu ya, kan di Aceh mah suka ada kayak karnaval plus malamnya ada pasar malam. Kalau ke pasar malam ibu saya ngejatah, kamu mau beli es krim atau bakso, pilih salah satunya. Kalau udah makan bakso, nggak boleh lagi es krim. Kalau es krim berarti nggak ada bakso. Itu lama ngahulengnya loh. Mikir, bakso apa es krim ya? Mikir gitu. Akhirnya udah bakso aja deh. Ya udah bakso gitu. Mang bakso gitu. Udah beli bakso, haus, bawa air mama. Kemana-mana bawa air supaya nggak beli es krim lagi. Dan saya pernah ngelihat gimana ayah saya tuh jalan kaki gara-gara uangnya habis di pasar malam. Akhirnya kita naik angkot, ayah saya jalan kaki. Dari kondisi kayak gitu bisa kuliah ke Mesir kayaknya bukan mimpi aja nggak berani. Keluarga kita nggak berani bermimpi anaknya bisa kuliah aja tuh susah gitu, apalagi keluar negeri. Tapi alhamdulillah dengan doa ada aja jalan. Mungkin skenario Allah dibuat biar lebih ilmiah, karena Allah sebetulnya bisa aja nggak ilmiah, cuma dibuat biar kita paham pakai jalur ilmiah, biar kita ngerti nih. Kalau kita dikasih yang nggak ilmiah kan kadang-kadang kaget terus jadi pingsan sendiri kan. Tiba-tiba dapat duit segepok gitu kan pingsan. Allah buat caranya ilmiah biar kita nggak pingsan. Ilmiahnya gimana? Dari kecil dikasih nikmat, bisa juara musabakoh. Sering juara musabakoh. Pas udah sampai di Mesir, udah nggak juara lagi. Kenapa? Udah nggak butuh soalnya. Allah kasih lewat jalan yang lain. Dari juara-juara musabakoh, saya bisa nabung. Alhamdulillah kita bisa beli tanah. Kemudian pas saya mau ke Mesir, tanah dijual, susah jualnya karena nggak bisa jual dalam waktu dekat. Sedangkan saya waktu itu belum dapat beasiswa di Al-Azhar. Tapi saya kekeh banget pengen ke Mesir. Saya pernah ceritakan, saya sampai hampir putus asa bilang ke Ustadz saya kayaknya nggak jadi kuliah ke Mesir, di Indonesia aja. Kata Ustadz saya, kenapa? Soalnya saya nggak cukup duit dan nggak ada beasiswa, sampai di sana juga nggak tahu gimana hidup. Ini ada kata kunci dari Ustadz saya. Ustadz saya bilang, Hanan, kamu percaya nggak Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir itu sama? Sederhana, tapi itu prinsip. Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Ya percaya dong Ustadz. Memang kenapa? Yang kasih makan kamu di Indonesia siapa? Allah. Terus kenapa kamu ragu di Mesir? Bukankah Allahnya sama? Yang beda itu negerinya, bukan Allahnya. Kalau negerinya beda, Allahnya tetap sama. Kenapa kita ragu? Minta aja sama Allah. Makanya di jamaah tabligh itu saya pernah cerita juga, kita dilatih, dulu saya awal-awal belajar dakwah itu jamaah tabligh, furud 3 hari, 40 hari. Kita dilatih mintanya ke Allah, gak boleh minta kepada makhluk. Jadi kalau kita lagi makan di talam gitu bareng-bareng,
dikasih nasi, dikasih lauk gitu, pas lauknya habis, kita nggak boleh bilang, khidmat, saya butuh ikan lagi di sini, nggak boleh. Allah, ikan Allah, dia dengar kasih ikan, masya Allah, Allah datangin ikan gitu. Ternyata kurang kuahnya, Allah kuah ya Allah, yang khidmatnya dengan kuah ya, dikasih kuah, masya Allah, Allah kasih kuah. Belajar, minta ke Allah, walaupun sebetulnya itu hanya latihan. Kata Ustaz saya, Allah di Indonesia dengan Mesir sama, jadi kenapa kamu ragu? Minta aja sama pemilik Indonesia dan Mesir. Itu cuma dua negara yang berbeda tapi pemiliknya sama. Sama kayak kita pindah ke Bandung tetap dengan jaminan dari ayah kita akan ngirimin. Kalau kita tinggal di kampung misalnya, ayah kita nafkahin, tinggal ke Bandung juga ayah kita nafkahin. Terus masalahnya apa? Dan ayah kita kaya lagi, jadi nggak ada masalah buat dia berapapun yang kita butuhkan. Yang masalah kalau ayah kita udah nggak mau nafkahin. Mulai sekarang kalau kamu keluar dari Banda Aceh, kamu bukan anak saya lagi. Itu baru masalah tuh. Tapi kalau, nak nggak apa-apa kamu ke Mesir, nak nggak apa-apa kamu ke Jakarta, ke Bandung, terserah kamu. Ayah akan nafkahin seberapapun yang kamu butuhkan. Kan aman tuh. Karena ayahnya sama. Tapi kalau ayahnya udah beda, ayahnya berubah gitu. Kenapa ayahnya beda? Ternyata ada broken home gitu. Ayahnya cerai sama ibu kita, terus ayahnya hilang aja, nggak tahu kemana, nggak mau lagi menafkahi. Nah, ini baru kita bikin galau tuh. Jadi Ustaz saya bilang sederhana, Allahnya sama. Kalau kamu di sini bisa makan, di sana juga bisa makan. Oh gitu Ustaz. Kamu di sini punya keluarga nggak? Punya. Kenapa di Mesir tidak punya keluarga? Bukankah Allahnya sama yang mendatangkan keluarga untukmu? Alam yajidka yatiman fa'awa. Gitu kan ayatnya? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya Muhammad, kenapa kamu khawatir? Bukankah dulu kamu itu anak yatim, lalu aku beri kepadamu keluarga? Dulu kamu itu adalah orang yang bingung, tidak tahu kemana arah untuk hidup, aku beri kamu petunjuk. Dulu kamu dalam keadaan tidak punya apa-apa, aku berikan segalanya. Diberikan istri yang solehah dan kaya raya. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Lalu kenapa kamu ragu? Itu buat saya mantap. Oh gitu ya, ternyata modalnya bukan duit, tapi Allah. Kalau mau minta bukan kepada makhluk, tapi minta kepada Allah. Makhluk hanya cara buat Allah untuk supaya kita faham. Kalau dikasih nggak lewat makhluk, takutnya kita nggak ngerti, malah jadi suzon. Tiba-tiba dapat duit banyak, kita malah nggak bersyukur kepada Allah karena nggak ngerti dari mana asalnya. Akhirnya Allah buat ilmiah. Saya punya duit cuma 10 juta, dan itu habis untuk biaya travel, untuk biaya tiket. Tapi karena saya punya Allah, ya udah, saya beli tiket ke Medan, naik Malaysia Airlines dari Medan ke Kuala Lumpur Beirut Lebanon, dari Beirut ke Kairo, naik pesawat Malaysia. Biayanya kurang lebih 10 juta. Dan saya nggak bawa uang sama sekali, nol. Tapi saya punya yang maha kaya, berangkat nih. Di Malaysia Airlines dikasih makan, wah nih makan semuanya. Sampai di Kuala Lumpur, di bandara Kuala Lumpur, semalaman kita muter-muter aja nggak makan. Saya sama teman-teman saya sebetulnya punya duit, cuma dia nggak enak kalau makan, saya nggak ikut. Akhirnya dia ikut lapar gara-gara saya. Kita makan yuk. Baru aja tadi makan di pesawat, ntar lagi juga di pesawat dikasih makan. Saya bilang gitu, padahal saya nggak bawa duit. Ya udah deh, kita tunggu aja di pesawat. Akhirnya namanya juga mahasiswa kan irit nih. Begitu naik pesawat antara Kuala Lumpur ke Beirut, wah alhamdulillah nggak tahu kenapa kayak gitu. Saya minta makan berkali-kali ke pramugarinya, itu dikasih terus loh. Harusnya kan ada jadwal makan tuh. Saya, Mbak boleh nambah nggak? Saya nambah di pesawat tuh pertama kayak kelas bisnis gitu. Dia juga mungkin ngelihat wajah saya kasihan gitu karunya ya, jadi akhirnya udahlah kasih aja deh. Jadi Mbak boleh nambah nggak ini nasinya? Oh ya mau rasa apa? Mau yang lauknya apa? Apa daging atau chicken gitu? Yang daging aja. Request lagi udah minta nambah. Dikasih daging makan. Alhamdulillah kenyang banget. Sampai di Beirut tuh saya kekenyangan. Kasih apapun saya makan. Dari Beirut ke Kairo snack gitu, cemilan.
Sampai di Kairo, saya udah kenyang banget. Tadi saya makan dengan niat supaya tidak kelaparan nanti di Kairo di hari pertama. Minimal bertahan untuk 1 hari. Ternyata baru keluar bandara, langsung diajak kakak-kakak kelas untuk makan kambing Kairo. Saya nyesel, kenapa semalam saya udah kenyang duluan. Harusnya kalau semalam gak kenyang, saya bisa makan kambing Kairo kan. Ternyata kambing Kairo ada di Bandung. Intinya adalah Allah yang kasih makan, bukan makhluk. Udah masuk ke Mesir, masuk ke Kairo. Saya malah belum daftar di Al-Azhar, makanya visa saya visa turis karena belum terdaftar di Al-Azhar. Saya baru besoknya mau daftar. Malam ini saya tinggal di asrama mahasiswa untuk 1 bulan gratis. Kayak gitu emang SOP-nya. Bulan kedua bayar. Saya tinggal di asrama mahasiswa. Saya tanya-tanya ke kakak kelas nih, kalau ke kampus naik apa? Naik Damri segala macam. Udah. Akhirnya saya mikir, Damri beli tiketnya berapa ya? Sosok tanya berapa, padahal nggak ada duit. Akhirnya karena saya nggak bisa naik Damri, saya jalan kaki ke kampus. Nggak punya duit sama sekali dan nggak ada yang tahu kalau saya nggak punya duit. Saya jalan kaki ke kampus, lumayan sekalian treadmill, jalan tuh ke kampus sampai kurang lebih sekitar 3 kilo lah. 3 kilo jalan ke kampus, sampai di kampus saya daftar, ngantri dulu daftar. Dan alhamdulillahnya dia nggak nanya nilai kamu berapa di sekolah. Kalau nanya nilai mungkin nggak lulus juga. Nilai saya nggak pernah bagus soalnya. Nilainya pas-pasan, yang penting bisa lulus gitu. Saya yang bagus mah bukan nilai, hati insya Allah ya. Pakai doa aja, nggak ngadain nilai gitu. Nilainya biasa-biasa aja. Nah akhirnya dia nggak nanya nilai, dia nanyanya kamu bisa ngaji nggak? Bisa. Oh ya udah, coba kamu ngaji. Saya ngaji, pas saya ngaji sebaik mungkin yang saya bisa. Alhamdulillah dia baper nih yang dengerin saya ngaji. Dia nangis tiba-tiba, saya juga heran. Kenapa nih orang nangis? Alhamdulillah ternyata kena di hati dia. Masya Allah kata dia. Jarang ada orang Indonesia yang ngaji buat saya terkesan. Oh, Masya Allah kamu masuk aja. Langsung ditanda tangan oleh TU, oleh juru yang ngetesnya. Bisa masuk ke Al-Azhar. Dan begitu masuk saya langsung dikasih prioritas untuk dapat beasiswa. Padahal cuma ngaji doang. Kayak gitu skenario Allah. Coba kalau saya mau ngetes ini kamu dulu matematika, aduh Al-Azhar ada matematikanya. Tentu nggak dites matematika dan nggak mungkin juga soalnya Al-Azhar bukan Oxford gitu. Akhirnya saya disuruh ngaji, alhamdulillah lulus ngaji, kasih prioritas dapat beasiswa. Bulan kedua langsung cair beasiswanya. Bulan pertama kan masih makan ditanggung Persatuan Mahasiswa Indonesia Kairo. Langsung cair beasiswa dan waktu itu saya biar nggak tahu nih, takutnya nggak dapat, walaupun udah jadi prioritas takutnya nggak dapat. Saya ngetes beasiswa di beberapa tempat. Ada yang di Badan Wakaf, ada yang di Al-Azhar, ada di lembaga apa. Ternyata saya dapat beasiswa 3 tempat. Teman-teman yang datangnya mengandalkan orang tua nggak dapat beasiswa sama sekali, tetap dikirimin tiap bulan oleh orang tuanya. Saya 3 tempat beasiswanya, makanya saya punya rumah 3. 1 asrama, karena kalau dapat beasiswa wajib masuk asrama. 1 lagi saya tinggal di pelosok Mesir, pengen tahu suasana kondisi masyarakat Mesir. 1 lagi saya tinggal dekat Sungai Nil, di apartemen yang elit. Gak tahu diri ya. Kalau lagi ujian kan saya sering bilang, kalau lagi ujian saya nggak mau tidur di apartemen, saya tidurnya di hotel, makannya di kafe. Sehari makan di kafe 3 kali. Tapi bukan mengandalkan beasiswa. Alhamdulillah setelah 1 tahun di Mesir, saya jadi menguasai daerah itu. Saya bikin bisnis-bisnis, usaha-usaha kecil. Mulai dari manajer keliling, jual dolar gitu ke anak-anak. Lu anak baru ya? Beli dolar dari gua. Gitu ya, akhirnya. Anak-anak baru, iya kak, beli gitu ya. Jadi pakai senioritas bisa jualan dolar gitu. Udah gitu bisa jual bakso. Kalau ada event anak-anak mahasiswa Indonesia Malaysia itu by the way ada 8.000 mahasiswa di Mesir. Dan itu market bisnis yang lumayan. Wah 8.000, Indonesia 3.000. Jadi 11.000 mahasiswa itu market bisnis luar biasa. Saya bikin bakso Manghanan gitu ya. Gak ada mereknya tapi. Yang bikin bukan saya, teman saya. Saya gak bisa apa-apa, cuma bisa jualan. Teman saya bikin bakso, saya jualin. Dan saya jualnya pakai mood. Kalau orangnya kayaknya nih keren nih, saya kasih banyak. Kalau orangnya kayaknya ngeselin, saya kasih sedikit. Kalau cewek yang beli, banyak tuh ngasihnya. Datang cewek kayaknya, wah nih solehah banget, ini ceweknya nih. Siapa tahu bisa jadi gitu kan. Nanam dulu lah, nanti menuainya 3 tahun lagi. Ternyata dia lupa, ngasih gitu.
Kalau dulu bahasanya ustazah di Mesir tuh siapapun dipanggil ustazah walaupun mahasiswa. Kalau di sini brosis gitu kan. Neng gitu. Neng, nih baksonya dapat 12. Yang lain standarnya 6 butir bakso. Ini mah 12. 2 kali lipat. Dia nggak nanya-nanya, dia bilang ke temannya, "Oh, enak tuh bakso di situ, kayaknya dikasih 12." Datang lagi. "Loh, kok saya 6, kok kamu 12?" Rame, saya nyumput aja udah. Tapi alhamdulillah walaupun jualan baksonya pakai mood, nggak pakai SOP yang sama, untungnya lumayan. Dari keuntungan bakso itu bikin lagi bisnis catering. Sampai alhamdulillah kalau musim haji berangkat haji jadi guide, jadi kuli, jadi joki Hajar Aswad. Joki Hajar Aswad. Yang sekarang ramai-ramai di TV joki Hajar Aswad, kalau saya nonton acara gitu saya senyum-senyum aja. Saya dulu juga gitulah. Bu mau cium Hajar Aswad, saya bantuin gitu. Cuman nggak pernah matok berapa yang dia kasih. Minimal $100 lah ya. Ada yang saya sampai pernah banget nih ngandelin doa banget ya di Mekah. Saya mau baru haji yang pertama dan waktu itu ngutang hajinya. Rata-rata mahasiswa itu kalau haji itu ngutang. Dengan harapan nanti pas pulang bisa balik modal dan bayar utang. Nah, saya ngutang $500 untuk berhaji. Pas sampai di sana saya beli wheelchair, beli kursi roda. Saya beli kursi roda itu modal buat narik tuh. Jadi kita jadi supir kursi roda. Bersaing dengan teman-teman yang udah lama di Mekah sama anak-anak Arab. Beli kursi roda, saya muter-muter aja di dekat Ka'bah, kok nggak ada yang sakit ya, nggak ada yang cacat gitu, nggak ada yang lemah. Kalau musim haji kan banyak orang sakit, tapi waktu itu hajinya tuh haji fit banget nih. Aduh, kok nggak ada yang sakit? Saya mau ngedoain supaya ada yang sakit, nggak enak gitu. Masa saya doa, ya Allah mudah-mudahan ada yang sakit tahun ini banyak gitu. Nggak mungkin kan doa kayak gitu, jadi menzalimi orang lain. Udah, bisa. Udah nanti kursi rodanya kita bahas setelah salat isya insya Allah ya. Kita salat isya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai di mana? Oh, kursi roda, wheelchair. Ini sharing dulu pengalaman sebagai tahadus bin nikmah. Salah satu bukti bahwa gimana kalau kita ngandelin Allah, berdoa kepada Allah dan memurnikan keyakinan kita kepada Allah, itu amazing. Tapi kalau setengah-setengah, maka Allah juga, aku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada ana inda dhanni abdi bi. Jadi saya ngutang dulu $500 buat haji dengan target nanti bisa nutupin dengan sedikit ada kerjaan di Saudi. Saya beli kursi roda, muter-muter dekat Ka'bah gitu, nyari-nyari orang yang sakit. Jadi kayak ikan hiu nyari mangsa gitu. Kalau ada yang kira-kira jalannya, "Bu, capek mau saya dorongin gitu." Jadi ternyata, "Oh enggak apa-apa deh, masih kuat kok." "Oh ya Bu, enggak apa-apa." Udah jalan terus. Sampai akhirnya udah 3 hari saya muter-muter, saya belum dapat orang sakit. Belum dapat pasien. Udah 3 hari. Dan 3 hari itu saya hanya minum air zam-zam saja. Minumnya air zam-zam. Dan alhamdulillah itu keajaiban air zam-zam itu minum tapi bisa ngenyengin. Nggak harus makan. Saya tidur di masjid, bawa baju nggak terlalu banyak. Begitu nanti pengen mandi di toilet Masjidil Haram di bawah yang bagus. Saya mandi terus naik lagi ke atas tidur, minum air zam-zam. Terus saya kayak gitu selama 3 hari. Setelah 3 hari saya terus berharap nggak mungkin lah Allah membiarkan saya kayak gini. Saya yakin aja sama Allah. Cuman kalau misalnya Allah belum mengabulkan di hari pertama, kedua, dan ketiga, mungkin memang Allah pengen lihat kesabaran saya. Wah, bangga aja Allah lihat kesabaran saya. Insya Allah saya sabar. Sabar nih. Hari keempat, alhamdulillah, dari kejauhan saya ngelihat ada ibu-ibu sama anak gadis. Bukan sakit, kayak bingung gitu arahnya nih kemana nih. Kayak orang kesasar. Kan di Mekah mah banyak orang kesasar. Sampai ada tuh seorang pilot pesawat tempur kalau nggak salah. Tapi udah kayaknya udah pensiun. Beliau pernah kesasar di Mekah. Terus kita tolongin, kita arahin ke maktab namanya, ke asrama beliau, ke hotel. Beliau bilang gini, "Dek, Masya Allah ya, Subhanallah, bener kita nggak boleh sombong ya kalau di sini," kata beliau. "Kenapa Pak? Saya itu nggak mau ikut rombongan, saya mau jalan sendiri. Padahal ini haji pertama buat saya. Karena saya mikir saya di udara aja nggak kesasar. Di tengah hutan aja ditaruh saya nggak kesasar. Masa saya di kota kecil kayak gini kesasar?" Saya ngomong gitu.
Jadi saya nggak mau ikut pembimbing, nggak mau ikut rombongan. Saya yakin bisa pulang sendiri. Jadi saya tinggalin rombongan. Ternyata benar, saya muter-muter nggak tahu di mana rumah saya, kesasar. Jadi nggak boleh sombong. Ada ibu-ibu kayak kesasar gitu, saya samperin. Dan nggak ada niat sama sekali mikir nih, jangan siapa tahu sakit mau didorong, nggak ada sama sekali. Justru gara-gara kayak gitu Allah kasih, Bu, mau kemana? Ini deh saya kesasar mau pulang, cuman nggak sampai-sampai udah muter-muter balik lagi ke masjid. Oh, emang ibu dari mana? Dari Solo katanya. Oh, Solo. Maktabnya berapa? Nggak hafal, nggak bawa identitas, nggak bawa apa-apa, cuma ada gelang doang dan nggak disebutin di situ. Maktab berapa? Nomor hotelnya apa? Jalan apa? Nggak tahu. Wah, ibu, gimana kalau gitu atuh bu? Ya saya nggak tahu pulang kemana nih. Jamaah Solo kan tersebar di mana-mana. Saya juga bukan petugas resmi yang tahu lokasi jamaah-jamaah yang baru datang. Ibu baru datang kapan? Kemarin, ini hari kedua. Oh gitu. Ya udah ikut saya aja bu. Mudah-mudahan ketemu. Bismillah aja ya bu. Ya Bismillah ikut. Jalan aja saya tuh. Itu benar-benar saya juga nggak tahu di mana rumahnya. Ke arah mana ada yang misfala, ada yang hafair, ada yang kemana-mana. Pokoknya jalan aja. Jalan dan gak lama jalannya tiba-tiba dia ngelihat, loh itu teman-teman saya ada di depan hotel lagi nungguin dia belum pulang. Itu teman-teman saya langsung datang. Alhamdulillah ada ini kayaknya kalau bahasa orang mah hoki gitu ya. Dia pembawa berkah. Besok bisa nggak nemenin ibu lagi untuk tawaf biar nggak kesasar? Oh boleh banget bu, siap-siap. Sama anak gadisnya lagi. Jadi dia bawa anaknya. Siap bu, insya Allah siap besok. Besok saya udah selesai subuh langsung sebelum subuh udah di situ untuk sholat subuh. Jadi saya tahajud langsung ke situ. Setiap di depan asramanya. Ada yang kemarin, iya bu. Pura-pura kayak wajah baik gitu kan. Terus saya bawa ke Mekah, kita tawaf bareng, sa'i bareng, tawaf bareng terus itikaf. Saya karena belajar di Al-Azhar, dia nanya saya kayak gitu. Nanya, Adek belajar di mana? Saya mahasiswa di Al-Azhar. Oh luar biasa, berarti ibu bisa dibimbing ya? Bisa, insya Allah bimbing. Nanya fikih gitu. Kalau saya nggak tahu, oh nanti saya baca dulu ya bu. Saya pulang dulu baca, yang kemarin ditanya besok dijawab. Pokoknya dibimbing sampai selesai. Alhamdulillah ternyata dari situ saya bukan cuma dapat ibu itu. Dapat satu rombongan, coba luar biasa. Ini rahmat dari Allah ya. Ibu itu mah nggak ngasih job apa-apa, tapi rombongannya begitu habis Arafah, kemudian setelah wukuf itu kan ada yang ke Mina, motong hewan kurban. Itu satu rombongan yang motong hewan kurban saya. Itu dikasih sama ketua rombongan. Dek, bisa nggak nolongin kita untuk motong hewan kurban? Oh bisa pak. Sama ada yang dam juga, yang hajinya tamat itu kan harus bayar dam. Akhirnya saya pergi ke tempat pemotongan hewan kurban, makanya saya tahu tentang gimana motong hewan kurban onta itu kayak gimana. Akhirnya saya datang sana, tawar-menawar dengan pemilik hewan kurbannya, sekitar berapa puluh ekor. Balik lagi, dari situ alhamdulillah saya bisa beli kulkas, biayain adik-adik sekolah segala macam. Itu luar biasa. Dan kita nggak ngasih harga yang terlalu tinggi, standar di sana aja, dan udah ada deal-dealan biasa dengan orang yang punya peternakan. Alhamdulillah dari situ saya bisa jual lagi kursi roda, balik modal, terus pulang ke Kairo. Nih, alhamdulillah bisa bertahan 1 tahun ke depan. Makanya 1 tahun ke depan jadi nggak ada bisnis. Udah direkap pas lagi haji. Jadi setahun saya santai-santai aja. Sehari makan di restoran 3 kali. Sarapan restoran, ini restoran lagi, alhamdulillah. Dan itu bukti bahwa kalau misalnya kita ngadain Allah tuh luar biasa. Saya pernah juga haji backpacker. Kalau pas lagi di Mina, tidurnya di trotoar dekat tempat pelemparan jemarat, tidur di situ. Pas lagi di Arafah, kita tidur juga di jalan. Makanya, alhamdulillah, saya waktu itu banyak bersyukur karena dibantu oleh Bin Laden. Tapi bukan Usama ya. Keluarga Bin Laden. Di Mekah itu Bin Laden ini salah satu perusahaan besar di Arab Saudi yang paling dermawan untuk memberikan khidmat kepada jamaah haji. Jadi dia punya kayak satu kontainer gede gitu, isinya apa? Daging yang udah matang, udah dimasak, dilempar-lemparin. Rata-rata yang dapat bantuan kayak gitu tuh jamaah dari Afrika sama India. Cuma kita doang yang paling putih di situ. Orang Indonesia paling putih karena semuanya orang Afrika. Kita ikut bareng, lemparin, dapat 2 bungkus daging onta gitu. Daging onta kan bagus banget untuk kesehatan dan energi ya. Jadi saya dapat daging onta 2, makan,
mahasiswa gitu, Allah kasih luar biasa. Baru nanti kerja lagi, ngangkut-ngangkut tempat tidur dari lantai 1 ke lantai 10 yang pernah saya cerita sebelumnya. Ada satu pelajaran yang saya dapat dari perjalanan hidup saya kayak gitu, sampai akhirnya saya bisa pulang ke Indonesia, tinggal di Bandung, dan Allah mudahkan segala keurusan hidup saya. Satu aja pelajarannya. Kalau kita mau ditolong oleh Allah dengan cara ajaib, tunjukkan keyakinan kita dalam kondisi-kondisi yang ajaib, yang sulit. Justru saat itu Allah akan menunjukkan pertolongan-pertolongan yang ajaib. Kalau kondisinya biasa-biasa aja, maka Allah akan menolong kita juga biasa-biasa aja. Dan tipsnya, kadang-kadang kita harus nekat sedikit. Karena hanya dengan sedikit nekat, kita bisa belajar tawakal. Kalau semuanya harus dihitung logis, kapan kita akan belajar tawakal? Ini kayaknya kurang logis nih. Memang kita butuh hitung-hitungan logis, ilmiah butuh. Cuman sedikit nekat itu dibutuhkan juga. Harus dikombin nih. Logika, iman, nekat. Logika, hitung-hitungan ilmiah. Iman, yang penting kita melakukannya tidak melanggar syariat. Nekat, disitulah bab tawakal. Kalau udah sesuai dengan hitungan-hitungan ilmiah, kemudian juga kita tidak melanggar hukum Allah, sedikit berspekulasi, dalam bahasa lain adalah nekat, di situ kita akan ngerasain the power of kepepet. Itu baru dapat power of kepepet. Dengan kita sedikit nekat, kita akan tahu, oh saya mah gak bisa ngandelin siapa-siapa kalau gini. Cuma bisa ngandelin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita sekali berhasil mengandalkan Allah dan pasti berhasil, maka kita akan semakin yakin untuk terus mengandalkan Allah next. Dalam next kasus, next time, kita pasti akan lebih yakin untuk ngandelin Allah. Makanya saya hampir bisa dibilang agak gak terlalu gampang galau kalau urusan pemeliharaan Allah. Gak punya duit, gak galau sama sekali. Saya pernah cerita juga di Kairo, kalau lagi gak punya duit, makanya minum air putih sama kurma yang udah berjamur gitu. Kurma yang udah agak-agak, udah lama gitu, udah lebih dari setahun udah berjamur dan udah keras, ditaruh di air, direndam, kalau udah agak lembut baru dimakan. Tapi kalau lagi ada duit tadi, sehari 3 kali di restoran. Gak punya manajemen, baru ada manajemen pas udah nikah. Cie. Jadi ini yang saya bilang the power of doa. Doa itu luar biasa, bisa benar-benar bisa break the impossible. Sampai saya berada di Bandung ini juga impossible. Dulu bagi saya Bandung itu kota yang gak mungkin saya akan tinggal di sana. Saya awal-awal datang ke Bandung, belum punya kerjaan sama sekali. Saya berdiri di sebuah tower. Saya naik ke sebuah tower di kota Bandung, terus saya bicara sendiri. Saya butuh waktu 5 tahun ya Allah, ingin bisa menjadi seseorang yang bermanfaat di kota ini. Kenapa saya naik ke tower? Bukan karena lebih dekat ke Allah. Karena kalau mau lebih dekat ke Allah, jangan naik ke tower. Sujud serendah-rendahnya. Makin rendah, makin dekat. Saya naik ke tower tuh cuma pengen menikmati kota Bandung. Melihat kota Bandung, wah Masya Allah, saya 5 tahun lagi nih harus menjadi seseorang yang bermanfaat di kota Bandung ini. Alhamdulillah setelah 5 tahun, Allah kasih kemudahan yang luar biasa. Dan hampir bisa dibilang saya datang ke Bandung juga gak punya modal sama sekali. The power of kepepet. Di situ belajar tawakal pada Allah. Ya Allah, saya ini datang ke sini karena ingin beramal soleh, karena saya ingin lebih taat kepadamu, saya ingin berdakwah. Tapi saya gak mau jadi guru tetap, Allah. Masih ada requestnya juga, Allah saya kalau bisa jangan jadi guru tetap ya. Saya orangnya karena susah diatur, senangnya loncat sana loncat sini. Jadi kalau bisa yang bebas-bebas aja ya Allah gitu. Akhirnya diundang, alhamdulillah ngajar. Yang dulu saya pernah cerita, saya disuruh ngajar ceramah. Saya ceramah gak bisa. Bisanya cuma teriak-teriak doang. Alhamdulillah bisa ngaji, tapi kalau ceramah gak bisa. Awal-awal ceramah kebalik. Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Kebalik. Saking semangatnya gitu, Rasulullah subhanahu wa ta'ala, Allah teh sallallahu alaihi wasallam. Jamaah bingung, ini Ustaz dari Kairo sallallahu alaihi wasallam, kebalik. Terus bingung lagi nih, gaya siapa kalau mau ceramah? Gaya Agim aja lah. Halo? Betul tidak? Gitu-gitu. Waktu itu kan saya belum Sunda sama sekali, baru datang dari Aceh tiba-tiba ngomong bahasa Sunda, kan patah-patah banget tuh. Jadi orang yang dengar juga kasihan ngelihatnya, aduh kasihan ya misalnya. Udahlah kan mereka mau dengar bukan karena enak ceramahnya, karena kasihan.
lewat aja. Wah ternyata nggak nyaman gaya Agim, saya ganti Zainuddin Amjad. Assalamualaikum. Nggak dapat juga, wah nggak nyaman juga. Akhirnya be yourself no matter what they say lah. Akhirnya ceramah yang sebisanya saya aja. Udah mulai nulis-nulis buku. Nulis-nulis buku pertama, saya penulis, saya kulinya, saya direkturnya, saya ngejualnya. Saya nulis buku, judulnya Tadabbur Al-Quran. Terus saya kirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke teman-teman Kairo yang udah pulang. Ngirim pakai bus, terus juga pakai beberapa paket yang ngirim keluar kota. Bawa pakai dus Marlboro gitu kan, buku kan berat tuh kalau pakai dus Marlboro. Saya angkat sendiri di Soekarno-Hatta. Wah, ternyata itu penulis bukunya. Angkat buku. Nih saya mau ngirim ke buku apa nih? Buku tentang Tadabbur Al-Quran. Oh ya, siapa penulisnya? Hanan At-Taki gitu. Oh ya. Padahal saya jualan di book fair. Kan ada book fair di Braga dulu tuh, Islamic book fair. Jualan, alhamdulillah dari percikan imannya Pak Amiruddin ngasih satu space buat saya display buku saya. Saya bikin X banner, saya bawa naik motor hujan-hujan pakai jas hujan gitu, turunin buku basah-basah, naruh disusun-susun. Setelah disusun-susun saya balik lagi ke toilet, ganti baju yang agak-agak keren gitu seolah-olah penulis, baru balik lagi. Saya udah pakai dasi gitu, udah penulis gitu kan. Pas orang datang, ini buku siapa? Ini wajahnya mirip. Jadi di cover buku itu wajah saya paling gede tuh. Tulisannya kecil, yang penting wajah saya. Biar orang, kan lagi pencitraan, pengen terkenal, namanya juga pengen terkenal. Jadi wajahnya gede, judulnya kecil. Pas orang lihat, ini buku siapa yang nulis? Mirip. Oh iya, ini penulisnya minta tanda tangan. Dari situ mulai banyak acara, udah gitu bikinlah beberapa lembaga. Dari situ saya mencoba, itu awal saya ngerasa feeling guilty kan. Kok saya belajar jauh-jauh cuma untuk ngajar-ngajar gini terus dibayar? Saya harus bikin dakwah yang saya nggak dibayar. Akhirnya setelah 7 tahun kayak gitu, Allah kasih ilham, muncullah Pemuda Hijrah. Dan saya merasa dengan Pemuda Hijrah ini hilang sedikit feeling guilty-nya. Karena bisa berdakwah yang tidak ada lagi orientasi-orientasi apapun selain pengen berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu perjalanan semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan doa. Kalau ngandalin ilmiah, nggak kayak gitu. Ilmiahnya harusnya saya pulang dari Kairo itu udah di Banda Aceh aja. Ngapain jauh-jauh ke Bandung? Atau ilmiahnya saya nggak usah ke Kairo, udah aja sekolah di Banda Aceh atau kuliah di Banda Aceh. Tapi nggak pakai ilmiah doang, pakai iman, pakai rububiyah, pakai keyakinan bahwa Allah yang di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Sedikit nekat kadang dibutuhkan. Jadi kalau kalian mau melihat keajaiban, jangan cuma ngelihat Instagramnya, datang ke rumahnya. Lihat Instagram 1, ngepoin lagi Instagram kedua, sampai 10 Instagram dikepoin, tapi nggak ngelamar-lamar, itu nggak ada keajaiban. Mau ngelihat keajaiban, ini rumahnya di mana? Udah aja di komen, Neng rumahnya di mana? Saya mau datang, udah aja kayak gitu. Tunggu aja keajaiban. Keajaiban apa? Di blok sama dia. Gara-gara nggak bisa masuk lagi Instagram. Kenapa saya di blok? Kayak orang aneh kata dia. Tapi kan namanya juga usaha kan, jangan menyerah. Ulangi lagi komen di berikutnya sehingga kita terkenal komentator yang paling banyak menghampiri akun-akun yang keren-keren. Komen di situ. Sampai kalau perlu jangan setengah hati. Kecuali akhwat ya, kalau yang cewek mungkin banyak batasan. Ini yang di atas-atas sebetulnya nunggu keberanian teman-teman di bawah. Jangan. Jadi kalau nggak berani nekat itu berarti agak mentalnya tuh masih kurang. Harus berani nekat. Nekat berani apa? Berani ditolak, berani disuruh pulang, berani dimarahin, berani. Pokoknya datang aja. Ayahnya ini kolonel, udah datang aja. Pas datang kirain siapa, ternyata ayahnya ketua geng motor misalnya. Wah nggak apa-apa, bawa Kiki Briges tuh. Wah, Ki, temenin Ki, kemana? Mau ngelamar. Kalau bawa saya, karena ayahnya ternyata ketua geng motor. Oh ya udah bawa sama Kiki. Ternyata Kiki juga pernah, tapi gagal misalnya gitu. Misalnya, ya Ki, enggak, ininya contoh doang. Artinya, wah usaha aja, jangan setengah hati. Jadi baru disebut nekat itu kalau udah ngelakuin sesuatu, bukan nekat tapi cuma doa doang. Ya Allah, saya berharap bisa nikah tahun ini, tapi nggak nekat-nekat. Coba tunjukin dulu, karena nekat jadi tawakal. Nggak kenal, nggak apa-apa. Saking nekatnya, jauh kayaknya levelnya jauh banget nih. Kita orang biasa banget, dia mah bidadari banget.
seorang pengemis melamar bidadari. Wes. Jadi pengemis yang luar biasa nih. Kayak siapa? Julaibi. Pengemis melamar bidadari. Dan saya mah orang biasa. Tapi saya punya Allah. Datang aja. Kan kita nggak tahu kalau belum mencoba kan. You don't know if you don't try. Itu pakai aja sebagai bahasa nekat. Tapi setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Allah ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikan hati. Udah segitu aja. Allah udah tahu lah keterusannya apa. Datang, ya Allah, Engkau yang memiliki hati orang-orang yang ada di dalam rumah ini. Ayahnya, ibunya, dia, termasuk pembantu. Kadang-kadang pembantu itu bisa membuat orang terbolak-balik hatinya. Ayahnya masih bingung gitu, ibunya masih mikir-mikir, si Nengnya juga masih mikir-mikir. Pembantunya yang wah semangat. Pembantunya bilang, Neng, ibu teh udah sering ketemu anak laki-laki, tapi ini beda Neng. Pembantunya tuh cerewet, tapi cerewet yang positif. Ternyata si pembantunya tadi dibeliin cuangki sama kita. Ikhtiar yang maksimal. Pembantu juga bisa dimanfaatin. Karena saya pernah memanfaatkan pembantu. Dan itu berhasil. Ikhtiarnya yang maksimal. Kita nggak akan tahu kalau kita belum mencoba. Doa terus ikhtiar. Ikhtiarnya tadi bawa cuangki, bawa nasi pecel kasih ke pembantu. Bu, dari mana? Saya dari Surabaya. Oh, saya bawain rawon buat ibu gitu ya. Bawain rawon. Masya Allah, ini anak baik banget. Dia akan bisa mempengaruhi keputusan yang ada di dalam rumah itu. Keputusan paling penting bisa dipengaruhi oleh suara seorang pembantu rumah tangga gara-gara sebungkus rawon. Itu ikhtiar dulu. Jangan udah belum apa-apa, saya mah kayaknya enggak ini. Laksanakan aja dulu. Ikhtiar kerja juga gitu, harus sedikit nekat. Karena dulu saya pernah bisnis beberapa usaha kecil-kecilan, bukan bisnis, usaha. Bisnis mah kayak gaya usaha lah. Usaha kecil-kecilan, bikin kayak cabang-cabang kios pulsa gitu. Itu berawal juga dengan kenekatan, pokoknya saya mau bikin itu aja, jual beli mobil second juga dengan kenekatan. Properti kecil-kecilan cuma beli satu, benerin terus jual lagi. Semuanya lewat nekat, tapi tawakal sama Allah. Yang penting jangan bikin Allah kecewa, itu aja. Kalau kita nggak bikin Allah kecewa, kita masih tetap bisa ngandelin Allah. Begitu kita ngecewain Allah, nggak bisa ngandelin apapun. Kalau kita mengandalkan Allah, maka Allah akan menggunakan segalanya untuk kebaikan kita. Kalau kita nggak bisa mengandalkan Allah, maka kita kehilangan segalanya. Sehingga ulama bilang, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segalanya. Minta sama Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah itu dekat sama hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah setiap permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Minta sama Allah. Ini semangat motivasi untuk berdoa dan berikhtiar dengan bumbu sedikit nekat. Baru kita akan melihat keajaiban. Banyak sekali dari pengalaman hidup saya itu nekat memang bikin keajaiban. Tapi dengan tawakal. Baru kita mengerti arti tawakal kalau kita udah agak sedikit nekat. Terus tips yang kedua dari pengalaman hidup yang mungkin jadi sharing juga buat teman-teman. Biar doa itu diijabah oleh Allah. Ini penting banget nih. Jangan pernah makan atau minum sesuatu yang Allah haramkan. Itu mutlak. Gimana pun kita teriak-teriak di depan pintu Ka'bah, kalau di dalam darah dan daging kita ini tumbuh atau mengalir makanan dan minuman yang Allah nggak ridhoi, suara kita itu mute, mute, nggak kedengaran. Di telepon kita telepon Allah, tapi teleponnya di silent, gak kedengaran. Kenapa gak kedengaran? Soalnya kita pakai opsi silent tadi. Dan opsi silent itu gara-gara kita makan makanan yang haram atau syubhat. Jangan pernah menggadaikan doa-doa teman-teman dengan harta yang haram walaupun berlimpah. Jangan pernah menggadaikan. Karena kalau kita sudah sampai membuang kesempatan diijabah doa, kita gak bisa ngapa-ngapain lagi walaupun kita punya dunia dan seisinya. Nih kalau pilihan ya, ada pekerjaan tapi syubhat atau haram.
Cuman resikonya Allah nggak mengijabah lagi doa kita. Atau kita nggak mengambil pekerjaan itu, cuman nggak dapat keuntungan besar, tapi Allah mengijabah doa-doa kita. Kalau saya sangat yakin nggak perlu istikharah, akan memilih yang penting Allah mengijabah doa saya. Urusan yang lain terserah. Kalau Allah mengijabah doa saya, mau coba, mau apa aja, minta sama Allah pemilik segalanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk, di tangan Allah segala kerajaan. Jadi jangan sampai Allah yang kita hilangkan. Jangan sampai kita kehilangan tali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penghilang tali hubungan dengan Allah itu makanan dan minuman yang haram. Makanya Nabi pernah mengisahkan ada seorang laki-laki Yahudi melakukan perjalanan, di tengah jalan dia ngelihat ada orang yang lagi makan babi guling, barbecue, harum gitu, tapi makanannya babi. Laki-laki Yahudi tadi nyamperin, terus bilang, boleh nggak saya minta 1 potong ikan itu? Kata laki-laki Yahudi, boleh nggak saya minta a'tini hadas samak, beri saya sepotong dari ikan ini. Kata orang-orang, kamu kan penampilannya kayaknya orang Yahudi ya? Ya, bukankah orang Yahudi itu dilarang makan babi? Emang, terus kenapa kamu minta makanan ini? Kata dia, yang minta babi siapa? Kan saya minta ikan. Kata orang Yahudi, tapi nunjuknya ke arah babi. Itu namanya hilah, mencari-cari celah untuk mengubah hukum yang haram menjadi halal. Salah satunya dengan mengganti nama. Makanya Nabi bilang di dalam hadis, ada juga di Riyadhus Shalihin, janganlah kalian menamai khamar dengan karom. Karom itu mulia artinya, namanya keren. Jadi khamar itu tetap khamar, jangan dikasih nama yang keren-keren. Harganya 2 juta. Dari Itali, keren lagi namanya tuh. Terus packagingnya bagus banget. Jangan, kata Allah, kata Nabi, kenapa? Karena itu akan mengubah sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang disukai, diminati, bangga orang dengannya. Sehingga dilarang menamakan sesuatu yang haram dengan nama yang baik. Begitu juga mengubah namanya menjadi nama seolah-olah dia halal. Orang Yahudi ini ngasih nama babi dengan kalimat samak, ikan. A'tini hadas samak, beri saya ikan ini. Kata orang-orang, ini kan nggak boleh untuk kamu orang Yahudi. Emang saya minta babi, saya kan minta ikan. Tapi nunjuknya ke arah babi. Akhirnya nggak mau berdebat, dikasihlah sepotong makanan babi. Dia minum, dia makan, kemudian dia minum khamar. Udah selesai itu dia jalan. Dia jatuh di tengah perjalanan karena mabuk. Kemudian untanya hilang. Untanya membawa semua bekal-bekal dia. Terlunta-luntalah dia di tengah padang pasir. Ketika dia sadar, dia nggak punya apa-apa lagi. Waktu itu kemudian dia duduk, lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbi. Sampai di situ aja, Nabi kemudian ngasih komen terhadap hadisnya. Jadi Nabi yang menyampaikan ceritanya, kemudian Nabi komen. Apa komen Nabi? Ma'kaluhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, fa anna yustajabu lidzalik? Makanannya haram, minumannya haram. Kemudian tempat tinggal pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan mengijabah doa dia? Sehingga laki-laki itu mati di tengah padang pasir dalam keadaan terlunta-lunta. Datang lagi seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah saya supaya Allah mengijabah doa-doa saya. Karena saya berdoa itu Allah belum mengijabah saja. Saya mohon tawassul dari engkau ya Rasul, dengan wasilahmu semoga Allah mengijabah doa saya. Kata Nabi, ya Sa'ad, atib mat'amak, wahai Sa'ad, bersihkanlah makananmu dari yang haram. Lalu Sa'ad kemudian membalikan semua keuntungan-keuntungan ribanya, dan dia tidak mau lagi makan riba sebagai seorang rentenir. Kemudian akhirnya dia berdoa lagi, dan sejak saat itu Sa'ad terkenal sebagai seorang ahli diijabah dalam doa, karena meninggalkan usaha-usaha yang tidak Allah ridhoi. Jadi kalau mau melihat keajaiban dalam doa, jangan pernah masukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam tubuh kita. Mending kita lapar daripada kita memakan sesuatu yang Allah haramkan. Kecuali darurat. Kalau darurat boleh. Kan kaidah fikihnya ad-darurah tubihul mahzurah. Yang darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Kita kelaparan di tengah hutan, gak ada makanan kecuali, maaf tadi babi misalnya, maka boleh kita makan babi, tapi jangan digulai, di sate, di segala macam. Ada yang di dendeng gitu ya, disimpan. Ada yang sampai dikalengin,
Buat apa? Buat nanti kalau lapar lagi. Enggak, makan darurat itu hanya untuk menghilangkan rasa lapar yang sangat. Kalau udah hilang rasa lapar yang sangat, udah agak nyaman, udah tinggalkan itu. Begitu juga dalam urusan yang lain. Kalau kita darurat banget, boleh menggunakan harta yang haram, tapi sebatas menghilangkan unsur darurat kita saja. Anak sakit, gak punya uang sama sekali, minjam ke teman-teman gak ada yang bisa nolong. Akhirnya terpaksa kita menggunakan sistem-sistem yang Allah gak ridhoi. Tapi sebatas untuk bisa membiayai pengobatan anak. Jangan ngutangnya 1 miliar, padahal pengobatannya 10 juta. Kenapa ada 990 jutaan? Karena itu buat tambahan modal. Nah ini bukan darurat namanya. Selama kita menjaga yang ini, Allah berjanji akan uji da'watad da'i. Aku akan mengijabah doa-doa kalian. Jangan pernah menggadaikan doa. Yang terakhir, kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, ijabahlah panggilan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhilah panggilan Allah dan berimanlah kepada Allah supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah mengijabah panggilan kita. Begitu Allah bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaika ya Rabbi. Ngomongnya gitu. Labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang buru-buru, wudhu langsung datang ke masjid. Nanti begitu kita bilang, Allah ya Allah, labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita buru-buru datang kepada Allah, seperti itu juga Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita berleha-leha atau menunda-nunda waktu untuk datang kepada Allah, seperti itu juga Allah menunda-nunda waktu untuk datang kepada kita ketika kita panggil. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung di mana hambaku. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku ingat kalian. Jadi jangan salahin Allah kalau doa kita belum diijabah juga. Mungkin kita ketika Allah panggil juga nggak gitu-gitu amat. Sehingga Allah juga akan mengimbangi gimana perlakuan kita kepada Allah. Kenapa kayak gitu? Biar dengan cara kayak gitu kita menjadi lebih taat kepada Allah. Sebetulnya nggak ngimbangin sih. Allah tetap Rahman dan Rahim, cuman dalam bab itu doang. Di sisi yang lain, Allah tuh ngasih nikmat kepada kita tuh nggak ngelihat kita soleh apa enggak. Terusnya dikasih nikmat kan? Kita membangkang ke Allah, tetap dikasih hidup, dikasih bahagia, dikasih nafas dan seterusnya, tetap dikasih nikmat. Cuman dalam bab doa aja Allah mau ngimbangin kita. Jadi Allah tetap nggak akan zalim sama hambanya. Cuman dalam bab itu Allah nggak mau, kecuali melihat kita sungguh-sungguh pada Allah. Begitu dengar, kadang-kadang, apalagi kadang-kadang kita datang ke masjidnya belum azan. Datang ke masjid untuk sholat subuh jam 11 malam. Udah langsung datang. Ngapain kamu jam 11 malam ke masjid? Pengen sholat subuh. Ini misalnya saking luar biasanya. Kayak siapa? Sa'id Ibnul Musayyib. 30 tahun mendengar azan di dalam masjid. Gak pernah mendengar azan di luar masjid. Artinya sebelum azan udah masuk masjid. Kalau kita kayak gitu, Allah juga gitu. Kita baru mau ngangkat tangan, udah dikabulkan. Kok bisa gitu ya Allah? Kan kita datang ke masjid sebelum azan. Kayak Nabi tuh baru membatin doang dalam hati, udah Allah kabulkan, belum juga ngomong. Ya Allah, udah datang langsung, ada miss call gitu. Wah, ditunggu ya, nanti kita wawancara kerjaan. Belum juga berdoa, udah wawancara kerjaan. Belum juga ketemu ceweknya, tapi ceweknya yang nyamperin duluan. Ustadz, boleh nggak saya ta'arufan sama yang ikhwan yang itu? Oh, yang itu yang mana? Yang ini? Yang itu. Bukan ke sini, yang di belakang Ustadz. Oh, yang di belakang saya. Ya udah, nanti saya kenalin, kasih aja CV-nya. Ternyata yang nyamperin duluan, ceweknya ngasih CV duluan. Ini karena kita duluan datang kepada Allah sebelum Allah panggil. Udah sekali, begitu juga ya akhwat. Begitu Allah katakan, wahai hamba-hambaku, atau katakanlah kepada perempuan, tutuplah aurat-aurat mereka. Kalau kita ijabah panggilan Allah, Allah juga akan mengijabah panggilan kita. Sedikit nekat supaya belajar tawakal. Kemudian yang kedua, jangan campuri daging dan darah kita dengan makanan yang haram. Yang ketiga, ijabahlah panggilan Allah sehingga Allah mengijabah
panggilan kita. Kalau udah bisa kayak gini, insya Allah teman-teman mudah dalam hidup. Mau kerjaan mudah, mau sekolah mudah, mau nikah mudah, mau punya anak mudah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi. Andalkan Allah, jangan andalkan makhluk. Walaupun mustahil sekalipun, jangan kita membatasi yakin kita kepada Allah hanya dengan kata-kata mungkin dan mustahil. Kalau gitu Allah hanya akan ngasih kepada kita hal-hal yang mungkin. Kalau kita masih yakin kepada Allah terhadap hal yang mustahil, Allah ngasih kepada kita yang impossible. Tergantung gimana kita. Saya yakin kepada Allah akan maha penyembuh kalau sakitnya cuma flu. Minum obat flu atau obat sakit kepala. Allah fa'idha maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit Allah maha penyembuh. Allah sembuhkan. Tapi begitu sakitnya parah, kita gak yakin lagi sama Allah. Yakin kepada makhluk. Padahal makhluk mah gak boleh kita yakini. Hanya boleh kita ikhtiar. Ke dokter itu babnya ikhtiar, bukan bab iman. Gak boleh beriman kepada dokter, beriman kepada obat. Tapi ikhtiarnya kepada dokter dan obat sesuai dengan tuntunan Allah. Imannya kepada Allah. Karena Allah bisa saja tidak menyembuhkan penyakit kita walaupun kita udah, bahkan dokter aja bisa sakit. Apalagi yakin kepada penggandaan uang. Sampai ada salah satu driver Grab kalau nggak salah ngomong, Kang, itu ada juga ternyata di Jawa Barat ya yang bisa menggandakan uang, sama kayak yang Kanjeng bisa menggandakan uang katanya. Saya jadi galau karena kalau bisa kayak gitu saya senang banget. Mending saya nggak usah jadi driver Grab lagi, saya mah ke situ aja. Lumayan saya ada uang 1 juta, siapa tahu bisa jadi 5 juta kata dia. Saya bilang, Kang, itu dia yang menggandakan uang itu namanya bisnis apa, Kang? Bisnis jasa. Kalau dia bisa menggandakan uang, ngapain dia capek-capek bisnis jasa? Udah aja duit dia sendiri digandain, udah gitu nggak perlu lagi berusaha, nggak perlu lagi berikhtiar, nggak perlu lagi kerja, pakai mahar 5 juta, nanti digandain jadi 10 juta. Ngapain dia capek-capek kerja? Kalau dia bisa menggandakan uang sendiri, begitu dia ada uang 1.000, saya gandain ada uang 10.000, gandain kan gampang kan? Ngapain kerja lagi? Dia kerja karena dia nggak bisa menggandakan uang. Saya bilang, oh gitu Kang. Ini artinya saking kita lemahnya iman kepada Allah sampai akhirnya kita melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak logis sama sekali. Kalau kita yakin Allah bisa menggandakan uang, kayak kita yakin kepada sosok yang bisa menggandakan uang di dunia, harusnya kita datang ke Allah lebih sering. Ya, kenapa ada orang yang sangat terpelajar, educated, sampai doktor, terpengaruh juga dengan isu-isu kayak gini. Dia bawa berapa puluh miliar supaya digandain, akhirnya nggak balik sama sekali, kecuali sedikit. Kenapa kita nggak datang kepada Allah? Allah, saya pengen digandain nih duitnya, saya kasih deh untuk Palestina 1 juta. Kata Allah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam benih yang nanti ujung-ujungnya dikasih 700 kali lipat. Kenapa kita nggak yakin sih sama Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran dengan benar sekali, Shadaqallahul Azim? Kenapa kita yakin kepada makhluk yang lagi-lagi terbukti bahwa itu bohong, tapi masih aja yakin? Udah di TV lagi rame-ramenya bahwa itu bohong. Kita ada juga di Jawa Barat tuh, saya pengen datang ke sana. Udah jelas di TV itu bohong, tapi ini mau didatangin gitu. Kenapa Allah yang maha benar kita nggak datengin? Ini kan agak-agak unik. Berarti kita belum benar-benar beriman kepada Allah. Walaupun kita selalu bilang Shadaqallahul Azim. Kita bilang gitu. Apa artinya? Maha benar Allah. Tuh kan? Berarti kita nggak paham maknanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallah, maha benar Allah Al-Azim, yang maha agung. Maha benar Allah yang maha agung. Tapi berhubung Sari Tilawah sudah kayak gitu dari sejak dulu, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Udah ya kita ikutin aja. Semuanya pada amin, udah aja gitu. Saking gak memaknai lagi, ini apa sih maksud dari kalimat? Bahkan kita meyakini bahwa Shadaqallahul Azim itu bagian dari membaca Al-Quran. Seolah-olah kalau kita gak baca Shadaqallah setelah baca Al-Quran itu dosa. Kok kamu tutup Al-Quran gak Shadaqallah? Gitu kan? Shadaqallah dulu dong. Shadaqallah itu bukan bacaan Al-Quran. Shadaqallah itu kalimat iman, kalimat tasdik, bahwa kita membenarkan apa yang kita baca. Jadi inti dari Shadaqallah itu benar banget nih. Jadi anak kekinian mungkin bilangnya selain Shadaqallah, dzalikal kitabul la raiba fi. Wah, benar banget. Itu sama dengan Shadaqallahul Azim, cuman lebih utama kita pakai bahasa Al-Quran Shadaqallahul Azim. Tapi artinya benar banget nih.
Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wah, benar banget. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Benar banget. Itu artinya sadaqallahul azim. Banyak orang baca sadaqallahul azim tapi nggak percaya sama ayatnya. Ayatnya mengatakan perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang menanam benih yang kemudian tumbuh menjadi 700 kali lipat. Sadaqallahul azim. Lewat canceling, disenyumin. Nggak dikasih, nggak dicelupin tuh koin. Kenapa disenyumin? Senyum kan sedekah. Jadi sedekah dia adalah senyum. Ini gara-gara nggak sadaqallahul azim dari hati, cuma dengan lisan. Jadi kita harusnya bilang sadaqallah itu bukan cuma di akhir bacaan, setiap ayat juga boleh bilang sadaqallahul azim dan nggak harus berirama, nggak waladdallin sadaqallah, nggak harus gitu. Kalau orang Arab baca sadaqallahul azim mah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Gitu. Itu kalimat pembenaran dari kita. Ini benar banget, ini benar banget. Akhirnya kita percaya apa yang Allah bilang benar banget, nggak ada yang salah. Rasulullah bilang, wa sadaqar rasul. Rasulullah benar, sadaqallahu wa rasuluh. Benarlah Allah dan Rasulnya. Hadza ma wa'adana Allah. Ini yang dijanjikan Allah dan sadaqallahu wa rasuluh. Tapi kalau sadaqallah cuma ritual, begitu kita ikut musabaqah lupa sadaqallah nggak jadi juara. Soalnya lupa sadaqallah. Itu pengalaman di musabaqah. Sampai lebih parah lagi kalau kita di musabaqah saking nggak paham, kita pakai irama ngaji itu pakai irama musik orang Mesir. Namanya Ummu Kulsum. Itu kalau di Indonesia mirip seperti penyanyi pop Indonesia yang lagi ngehit. Misalnya sebutlah Agnes Monica. Agnes apa sih namanya? Agnes ya, Agnes Monica. Maaf ya, saya mah nggak pernah ngepoin yang gitu-gitu. Si Agnes Monica kan lagi ngehit tuh untuk cewek-cewek. Nah, Agnes Monica untuk Mesir namanya Ummu Kulsum, Umi Kalsum. Saya ngaji nih di Indonesia. Gitu ya. Oh kok bagus ngajinya Hanan? Ya ini pakai iramanya Umi Kalsum. Karena saya nggak tahu kalau Umi Kalsum itu iramanya lagu-lagu pop biasa. Ya Habibi, saya nyanyiin di dalam masjid. Artinya wahai kekasihku. Tapi nyanyinya di dalam masjid. Ifrah ya albi, berbahagialah wahai kekasihku. Sampai ada lagu kenapa engkau tidak menjawab panggilanku? Aku nggak punya pulsa, gitu kan ya dulu ya iklannya mah. Itu saya nyanyikan ketika musabaqah di dalam masjid. Seolah-olah itu irama. Jadi kalau Ifrah ya albi, ya ayyuhalladzi. Wah cocok nih. Ya habibi wa alamu. Cocok nih kayaknya dibawa dari irama musik ke irama Al-Quran. Saya yakin banget dulu waktu musabaqah di Indonesia. Begitu saya ke Mesir, yang pertama saya cari adalah kaset Ummu Kulsum. Ini saya harus cari kaset originalnya. Dulu kan kaset. Teman-teman gak tahu kaset ya? Maaf ya, beda generasi. Anak sekarang gak tahu kaset. Kaset itu sejenis CD tapi yang masih ada pitanya gitu. Gak ada zaman sekarang, maaf, baru lahir. Dan saya udah tua. Saya cari kaset originalnya Ummu Kulsum. Cari itu di toko buku Islam, tafsir, hadis. Cari kaset Ummu Kulsum. Saya tanya ke si yang penjualnya, Mang, ada kaset Ummu Kulsum gak Mang? Mang manggilnya. Terus orang Mesir, kaset siapa? Ummu Kulsum. Maksud kamu Ummu Kulsum anaknya Nabi? Enggak, kaset yang ya Habibi gitu-gitu saya nyanyi. Dia heran. Orang Mesir heran ya. Saya kan orang agak-agak polos gak jelas gitu ya. Terus dia heran, ngapain kamu cari kaset itu di sini? Ini kan toko buku Islam. Lah itu kan muslimah, emang muslimah. Terus kamu ngapain mau dengar lagu-lagu itu? Pengen belajar Al-Quran. Makin heran dia, belajar Al-Quran dengerin itu. Apa hubungannya ya? Dia jadi asa-asa nyambung gitu kan. Kamu belajar Al-Quran pakai Ummu Kulsum, hubungannya apa ya kata dia? Ada aqua. Terus saya bilang, lah kan irama-irama Ummu Kulsum tuh bagus dipakai ngaji. Langsung dia bilang, ma'azallah. Ma'azallah itu kalau bahasa kita mah, a'udzubillah.
Dia langsung heran. Auzubillahi minasyaitonirrajim, kata dia. Kenapa kamu bilang saya syaitonirrajim? Ya akhi, kata dia. Ummu Kulsum itu lagunya lagu umum. Irama musik-musiknya irama musik-musik yang cuma cinta-cintaan. Ini bukan urusan fikih ya, tetapi itu bukan bacaan Al-Quran. Jadi kamu jangan belajar dari musik itu. Kalau musik mah musik aja, tapi jangan dipakai musik untuk baca Al-Quran. Oh gitu ya, saya baru ngerti. Astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonirrajim dong kalau gitu. Gara-gara saya salah paham. Saking kita nggak menghayati apa yang kita baca. Akhirnya kita bawa-bawa Al-Quran, dicampur adukan. Padahal Al-Quran aja, musik-musik aja, main-main aja. Sehingga kalau kita campur adukan, kalau di anak skate itu mirip-mirip dengan istilah why I don't skate. Dia bukan anak skate, tapi pakai baju tracer misalnya ya. Bukan anak skate, tapi pakai DC gitu. Kena deh saya sendiri. Bukan anak skate, tapi pakai baju DC. Bukan anak pantai, misalnya pakai rip curl, tapi rip curlnya yang paling gede tuh. Kalau perlu yang kelihatan dari jauh itu cuma rip curl, orangnya nggak kelihatan. Saking pengen diakui sebagai anak pantai, anak Quicksilver, anak apa? Kalau skate mah mungkin anak DC, atau kalau anak basket sebutlah mungkin Nike gitu-gitu. Karena dia memaksakan ini. Kalau ternyata bukan kayak gini cara belajar Al-Quran, baru saya kemudian belajar Al-Qurannya dengan tadabur, dengan hati. Ternyata baca Al-Quran yang paling tepat itu dengan hati, bukan dengan irama. Irama gimana pun suara kita bagus, kalau nggak dari hati nggak kena. Tapi kalau suara dari hati, walaupun suara kita agak-agak parah, insya Allah kena. Kena orang nggak jadi kena di hati orang insya Allah ya. Jadi Shadaqallahul Azim itu membenarkan. Kita sering bilang Shadaqallahul Azim, tapi ayatnya kita nggak beriman, sehingga kita nggak mengamalkan, nggak berdoa dengan ayat itu. Berarti Shadaqallahul Azim kita cuma di lisan saja. Yakin, saya yakin insya Allah, kalaupun nggak dibilang 100%, tapi saya sangat yakin yang membuat saya sampai tidak perlu galau lagi. Kalau ada masalah, saya bisa bilang ke Allah. Sebagaimana kata Umar, wahai diriku, kalau kamu punya masalah jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilang wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Serahkan kepada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya Allah pengen nikah, ya Allah pengen rezeki, ya Allah pengen kerjaan, ya Allah pengen anak, ya Allah pengen apapun yang kebaikan-kebaikan, ya Allah, bukan yang lainnya. Kayak iklan TV kabel ya. Ya Allah, bukan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Telat nih. Oke, kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Malam ini kita mau doa apa? Mas, doa cincin? Ya udah, doa cincin ya. Doa menyematkan cincin dan mengatakan akad dengan lancar, jangan pakai baca teks. Dan saya selalu menitipkan kepada teman-teman, jangan melupakan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, karena kita nggak bisa nolong mereka banyak. Setidaknya kita jangan juga udah nggak nolong, nggak doain pula. Plus yang pasti kita ngedoain bangsa kita Indonesia. Mudah-mudahan dianugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang beriman, yang soleh, dan juga diberikan kemakmuran kepada bangsa Indonesia, supaya orang-orang yang sakit mampu berobat, orang-orang yang miskin bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, rakyat yang sabar. Mudah-mudahan Allah berikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اهدنا الصراط المستقيم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا يا الله ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب إندونيسيا اللهم اهد شباب إندونيسيا اللهم اجعلهم من الصالحين اللهم اغفر لهم ذنوبهم وتقبل منهم توبتهم يا غفار يا غفار يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا توبة نصوحا Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkaulah yang menggenggam hati setiap hamba-Mu ya Allah. Kami serahkan hati kami untuk berada di dalam genggaman dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan biarkan hati kami digenggam oleh hawa nafsu dan syaitan ya Allah. Genggam eratlah hati kami ya Allah, dan jagalah ia sampai akhir hayat kami ya Allah. Tanpa Engkau, hati kami akan terbolak-balik antara kebatilan dan kemungkaran ya Allah. Kami takut, mungkin hari ini kami sering ke masjid, senang kepada taklim, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tetapi jika Engkau tidak menggenggam hati kami, justru di akhir hayat itu, mungkin bisa saja hati kami condong kepada kebatilan, condong kepada kemusyrikan, condong kepada kemungkaran, sehingga matilah kami dalam keadaan su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari su'il khatimah ya Allah. Genggamlah hati kami senantiasa dalam ketaatan sampai akhir hayat kami ya Allah. Kami merasakan hati kami kadang iman bertambah, kadang iman turun, kadang iman naik, kadang iman turun, kadang iman bertambah, kadang berkurang. Kadang iman kami dalam keadaan kuat, kadang iman kami dalam keadaan lemah. Setiap hari kami merasakan naik turunnya iman. Jika kami tidak menyerahkan hati kami kepadamu, siapa yang bisa menolong kami ya Allah? Betapa ruginya kami ya Allah, jika sepanjang hidup kami beramal solih, malam hari kami tahajud, setiap hari kami ke masjid, siang hari kami berpuasa, dengan harta kami bersedekah, sepanjang hidup kami beramal solih. Tetapi jika akhir hayat kami syirik, di akhir hayat kami su'ul khatimah, maka sia-sialah semua kebaikan-kebaikan kami sepanjang hidup kami ya Allah. Karena yang menjamin seseorang itu adalah akhir hayatnya, baik dan buruknya. Jika akhir hayat seseorang baik, walaupun sepanjang hidupnya dia berbuat buruk, maka Engkau akan mengampuninya dan memasukkannya ke surga. Jika akhir hayatnya buruk, walaupun sepanjang hidupnya beramal solih, maka gugurlah segala amal-amalannya dan menjadi penghuni neraka. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah ya Allah.
Sebagaimana Engkau memberi hidayah kepada kami sepanjang hidup kami, terutama sejak kami hijrah, maka berilah juga hidayah kepada kami di akhir hayat kami, ya Allah. Jadikanlah sebaik-baik hari kami adalah hari ketika bertemu denganmu, ya Allah. Dan jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah amalan yang terakhir, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berilah petunjukmu kepada pemuda-pemuda Indonesia. Berilah petunjukmu kepada pemuda-pemuda Indonesia. Berilah petunjukmu kepada pemuda-pemuda Bandung. Jadikanlah anak-anak muda Indonesia, terutama anak-anak muda Bandung sebagai ashabul kahfi. Anak-anak muda yang yakin kepadamu, ya Allah. Anak-anak muda yang berserah diri kepadamu, ya Allah. Halalkan hubungan mereka, ya Allah. Pertemukan mereka dengan bidadari-bidadari mereka, ya Allah. Pertemukan pemudi-pemudi kami dengan imam-imam mereka yang solih, ya Allah. Sehingga hidup mereka penuh dengan keberkahan darimu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, menangkanlah Islam di atas pundak anak-anak muda yang beriman, ya Allah. Wariskanlah bumi ini kepada hamba-hambamu yang beriman. Janganlah Engkau timpakan musibah kepada kami, di mana bumi terwariskan kepada orang-orang yang kufur kepadamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah di antara anak-anak muda yang pada malam ini ikut taklim dimanapun mereka berada. Anak-anak muda yang rajin ke masjid, anugerahkanlah, jadikanlah mereka sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai pengayom-pengayom umat di masa yang akan datang, ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai pembela-pembela kaum muslimin di masa yang akan datang, ya Allah. Jauhkanlah mereka dari sifat munafik yang justru menyerang dan menghujat kaum muslimin dan agamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.